Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, di antara nikmat yang agung, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada para hambanya adalah nikmat hidayah Islam dan hidayah iman. Nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih Islam sebagai agamanya. Nikmat yang besar yang Allah berikan taufik kepada seseorang hamba untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama untuk menunggu waktu Isya kita membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan agama kita yang mulia ini, yang insyaallah tema pada malam hari ini adalah tentang nikmat hidayah Islam dan hidayah iman yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian, di antara nikmat yang agung, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada para hambanya adalah nikmat hidayah Islam dan hidayah iman. Nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih Islam sebagai agamanya. Nikmat yang besar yang Allah berikan taufik kepada seseorang hamba untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat ini akan mengantarkan seseorang nanti di hari kemudian. Nikmat Islam dan iman ini akan mengantarkan seseorang nanti dari kemudian untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba atau kita diberikan nikmat Islam dan iman, kita pertahankan sampai akhir hidup kita, maka ini akan mengundang datangnya rahmat dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-A'raf, tak kala Allah menjelaskan tentang perkataan penduduk surga ketika awal masuk ke dalam surga. Qalu, penduduk surga ketika masuk ke dalam surga mereka berkata, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Penduduk surga di awal masuknya mereka akan berkata, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah Islam, hidayah iman kepada kami sehingga kami masuk ke dalam surga ini. Wa ma kunna linahtadi, kami tidak mungkin mendapatkan hidayah laula an hadanallah, kecuali Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Jadi penduduk surga mengatakan kami tidak mungkin mendapatkan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kami. Dalam tafsir dijelaskan beberapa dalam kitab tafsir At-Tabari dan juga Ibnu Katsir, juga disebutkan dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Rahman menjelaskan mana ayat ini. Kata beliau ketika menjelaskan ayat ini, laisa min nufusina qabilatun lil huda laula anna Allah tabaraka wa ta'ala manna bihidayatihi wa itibai rusul. Kata beliau bahwasanya maksudnya ayat ini, jiwa-jiwa kami, hati-hati kita
Tidak mungkin bisa, karena banyak di antara orang-orang yang cerdas, orang yang punya IQ yang tinggi, seperti Aristoteles, kemudian Plato, kemudian ya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, orang-orang yang memiliki IQ yang tinggi, tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT. Dan hidayah ini juga menunjukkan bahwasanya bukanlah disebabkan karena hubungan kekerabatan kita dengan orang saleh. Hidayah Islam dan hidayah iman ini bukan juga disebabkan karena warisan dari orang-orang yang soleh, orang tua kita, tetapi hidayah ini murni datangnya dari Allah SWT. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, may yahdillahu ay may yuridillahu ay yahdiyahu, siapa yang Allah menghendaki hidayah kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam, barang siapa yang Allah menghendaki hidayah kepadanya, maka Allah SWT akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayudillahu, barang siapa yang Allah menghendaki untuk disesatkan, kehendak Allah memberikan hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kehendak Allah untuk menyesatkan seseorang, maka yaj'al sadrahu dayyikan kharajan, Allah menjadikan dadanya sempit dan sesak ketika menerima Islam. Kannahu yas'adu fis sama, seakan-akan dia mendaki di langit. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu adalah di tangan Allah SWT. Hidayah Islam dan hidayah iman yang Allah berikan kepada kita ini, yang sedang kita laksanakan ini, yang Allah SWT telah memberikan nikmat kepada kita ini, adalah murni dari Allah SWT. Bukanlah hubungan kita disebabkan karena hubungan kekerabatan kita dengan orang saleh. Karena banyak di antara kerabat-kerabat dari orang-orang saleh dan dari Nabi, mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontohkan dalam beberapa Al-Qur'an. Di antaranya ada seorang anak yang mendapatkan hidayah, tetapi bapaknya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am, Allah jelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah berikan hidayah kepadanya. Bahkan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Nabi dan Rasul, sebagai Khalilullah, kekasih Allah SWT. Tetapi Allah tidak memberikan hidayah kepada bapaknya. Wa iz qala Ibrahimu li abihi Azar, tak kala, ingatlah, tak kala Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhizu asnaman alihatan inni araka wa qaumuka fi dalalin mubin. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya saya memandang engkau dan kaummu termasuk orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ini disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan hidayah dari Allah SWT, bahkan diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Tetapi bapaknya tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT. Bapaknya tidak diberikan hidayah untuk menerima Islam, menerima iman, menerima daripada ajaran atau ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebaliknya disebutkan juga dalam Al-Quran, ada seorang Nabi, ya, dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang Nabi dan Rasul, tetapi anaknya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Hud, kisah Nabi Nuh alaihissalam diberikan hidayah oleh Allah SWT, diangkat sebagai Nabi dan Rasul, tetapi salah seorang anaknya tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT. Nabi Nuh memiliki 4 orang anak dalam sejarah. Di antara nama anaknya adalah, yang pertama adalah Yam atau Kan'an, yang kedua adalah Ham, Sam, kemudian Yafits. Ada salah seorang di antara anaknya ini tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yam atau Kan'an. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Hud, wa nada Nuhu ibnahu wa huwa fi ma'zalin. Tak kala Nuh memanggil anaknya dalam keadaan anaknya berada di tempat yang jauh. Kata Nabi Nuh alaihissalam, ya bunayya irkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke perahu ini, janganlah kamu
bersama dengan orang-orang kafir. Naiklah ke kapal ini, ke perahu ini. Janganlah engkau bersama dengan orang-orang kafir. Wa kana minal mughrakin. Tetapi anaknya Nabi Nuh termasuk orang yang ditenggelamkan oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam seorang bapak yang diberikan hidayah oleh Allah SWT. Tetapi anaknya, salah seorang anaknya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah iman dan hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taufik untuk menerima Islam, taufik untuk menjalankan iman adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena disebabkan kekerabatan kita atau warisan dari orang saleh. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an disebutkan ada suami yang mendapatkan hidayah dari Allah, tetapi istrinya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat At-Tahrim kisah tentang istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Keduanya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal suaminya adalah seorang nabi. Allah SWT berfirman dalam surat Tahrim, "Wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin kana tahta abadaini min ibadina salihin fakhanatahuma fala yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila udkhulan nara ma'ad dakhilin." Allah membuat permisalan tentang orang-orang kafir, yakni siapa? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kedua istri ini berada dalam pengawasan hamba kami yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tetapi keduanya berkhianat kepada suaminya, tidak mau menerima ajakan suaminya untuk menerima iman, menerima Islam. Maka kedua suaminya, Nabi Lut dan Nabi Nuh, tidak bisa menolong kedua istrinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan, udkhulan nara, masuklah kamu, ya, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang pantas masuk ke dalamnya. Ini Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan. Ada suami yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suaminya adalah seorang nabi dan rasul, tetapi istrinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya kedua istri Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut ini hidup bersama dengan suaminya, makan bersama, tidur bersama, hidup bersama dengan suaminya. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 950 tahun lamanya. Tetapi kedua istri ini tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan taufik oleh Allah menerima hidayah tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah SWT. Hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita ini adalah murni di tangan atau nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kita. Kemudian juga Allah menjelaskan di dalam surat At-Tahrim tentang seorang istri sebaliknya. Istri diberikan hidayah, tetapi suaminya tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat At-Tahrim mengumpamakan, membuat permisalan kepada orang-orang mukmin. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qala rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Allah membuat permisalan tentang orang-orang mukmin. Siapa itu? Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun, Aziyah binti Muzahim. Dia adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, berikanlah, bangunkanlah aku sebuah istana di surga. Selamatkanlah aku dari suamiku dan amal suamiku. Selamatkanlah, wa najjini min fir'auna. Selamatkanlah aku dari suamiku dan amalan jelek suamiku, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim." Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang istri. Bahkan suaminya adalah orang yang paling kafir di kaumnya. Dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Fir'aun pernah berkata, "Saya adalah Tuhan yang maha tinggi." Orang yang paling kafir di zamannya. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada istrinya Asiyah binti Musaim. Bahkan istrinya Fir'aun, Asiyah binti Musaim, termasuk pemimpin-pemimpin wanita di surga bersama dengan Fatimah, Khadijah dan Maryam, ya, dengan Maryam bintu Imran.
Ini adalah wanita-wanita atau pemimpin-pemimpin wanita di surga, istrinya Fir'aun. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayah hatinya untuk menerima Islam, menerima iman. Tetapi suaminya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istrinya tersebut dibunuh oleh suaminya ketika itu karena dia masuk menerima ajaran Islam, ajaran iman yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kepada Fir'aun, tidak diberikan kepada bapaknya Nabi Ibrahim, tidak diberikan kepada anaknya Nabi Nuh, tidak diberikan kepada istrinya Nabi Nuh, tetapi diberikan kepada kita, merupakan nikmat yang besar. Kemudian juga dalam sejarah disebutkan bahwasanya ada seorang budak yang diberikan hidayah iman dan hidayah Islam, tetapi majikannya Allah tidak berikan hidayah kepadanya. Kita kenal muazin Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah, seorang budak, tetapi diberikan hidayah untuk menerima Islam, diberikan hidayah, dilapangkan hatinya untuk menerima iman. Tetapi majikannya, yakni Umayyah bin Khalaf, tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT, bahkan mati dalam keadaan kafir. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun dia seorang budak, mungkin ilmunya pas-pasan, tetapi Allah memberikan hidayah iman kepada dia. Seorang majikan yang punya berbagai macam keutamaan, tetapi tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dalam sejarah juga disebutkan ada seorang raja yang Allah berikan hidayah kepadanya, tetapi seluruh rakyatnya, seluruh bawahannya, menteri-menterinya, rakyatnya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi seorang budak diberikan hidayah, majikannya tidak diberikan hidayah. Sebaliknya, ada seorang raja yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi menteri-menterinya, bawahannya, pegawai-pegawainya, rakyatnya tidak ada diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dalam sejarah ada namanya Raja Ethiopia, Raja Habasya, Raja Najasyi, raja yang berkulit hitam. Dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima iman, menerima Islam, masuk ke dalam Islam. Tidak ada rakyatnya, dia menyembunyikan keimanannya ketika itu. Tidak ada rakyatnya yang menerima Islam, tidak ada rakyatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau meninggal dunia, tidak ada yang mensalatkannya. Padahal dia seorang raja di negaranya, dia seorang raja di negerinya, tidak ada yang menyalatkannya ketika dia meninggal dunia, karena tidak ada rakyatnya yang beriman dan masuk Islam ketika itu. Maka Rasulullah SAW diberitahukan bahwa saudaranya yang berada di negeri telah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW di Madinah memanggil sahabatnya untuk menyalatkan jenazahnya yang ada di sana, karena di sana di Ethiopia sana tidak ada yang menyalatkan jenazahnya meskipun dia seorang raja. Maka itulah syariat, syariatnya salat gaib, salat gaib, menyalatkan jenazah manakala kita yakini jenazah yang ada di sana dari seorang muslim yang di tempat jauh belum disalatkan, tidak ada yang menyalatkan jenazahnya. Maka Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah menyalatkan jenazahnya Raja Najasyi sebagai salat gaib, karena meskipun dia seorang raja, tidak ada yang mengikutinya, tidak ada yang diberikan hidayah di negerinya ketika itu kecuali dia Raja Najasyi. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah iman, taufik menerima Islam sebagai agama adalah hidayah di tangan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seseorang yang Allah kehendaki diberikan hidayah. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab-kitab tarikh disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kerabat-kerabat, paman-paman. Ada dua pamannya yang terdekat, saudara bapaknya, saudara kandung bapaknya, pamannya sendiri, paman kandungnya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kemanakannya adalah seorang nabi, orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah tidak memberikan hidayah kepada dua pamannya. Bahkan Abu Talib adalah pamannya yang paling dicintainya, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib adalah paman yang Rasulullah SAW ingin agar pamannya tersebut masuk Islam, tetapi tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT. Kita kenal
Ada paman Rasulullah yang bernama Abu Lahab. Ya, Abu Lahab tidak menerima dakwah Islam, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menerima dakwah Islam. Berbeda dengan paman-pamannya Rasulullah yang lain seperti ya Abbas bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, mereka menerima Islam, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua pamannya Rasulullah diberikan hidayah, Abbas bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, diberikan hidayah. Dua pamannya Rasulullah SAW tidak diberikan hidayah, Abu Lahab bin Abdul Muthalib, kemudian Abu Talib bin Abdul Muthalib tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab bahkan dia diberikan jaminan masuk neraka sebagaimana dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tabb, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ini disebutkan juga Abu Talib sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 56. Kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad, khitabnya kepada Nabi kita, la tahdi, kamu tidak bisa memberikan hidayah taufik meskipun kepada man ahbabta, orang yang engkau lebih cintai, engkau kepada orang yang engkau cintai. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik, ya, karena hidayah itu ada dua. Ada hidayah Rasul, ada hidayah Allah. Hidayah Rasul, hidayah irsyad, bimbingan dan penjelasan, itu hidayah yang dimiliki oleh para rasul. Sebagaimana Allah katakan, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberikan petunjuk jalan kepada jalan as-siratal mustaqim. Ini hidayah Rasul. Tapi hidayah taufik, hidayah yang mana dilapangkannya dada seseorang untuk masuk Islam, itu adalah murni milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah ila man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai, yaitu pamanmu, ya. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ya, paman yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah pamannya Abu Talib. Kenapa? Karena Abu Talib lah yang memelihara dia di waktu kecil. Abu Talib yang membela, menolong, menyokong dia ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam. Tetapi sayangnya Allah SWT tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala datang kematiannya Abu Talib, sakit sakratul mautnya, begitu cintanya Rasulullah SAW, inginnya Rasulullah SAW agar Abu Talib ini masuk ke dalam Islam, maka beliau datang kepada pamannya membesuknya. Kemudian beliau SAW mengatakan kepada pamannya Abu Talib, ya ammi, kul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka indallah, uhajju biha laka indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Ini sudah Abu Talib dalam keadaan sakratul mautnya, dalam keadaan sakit-sakit yang menghadapi kematiannya. Wahai pamanku, kata Rasulullah, katakan la ilaha illallah, kalimatan, sebuah kalimat, uhajju biha indaka, ya, indallahi, saya akan, yang dengan kalimat itu saya akan berhujjah kepadamu, akan membantumu nanti, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian terus, ya, ditalkinkan oleh Rasulullah SAW supaya Abu Talib mengatakan kalimat la ilaha illallah. Tetapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hidayah kepada Abu Talib, ya, sehingga Abu Talib pada akhirnya dia mengatakan, ana ala millati Abdul Muthalib, saya berada di atas millahnya Abdul Muthalib, agamanya Abdul Muthalib, bukan agama Islam, agama kesyirikan. Maka disebutkan bahwasanya Abu Talib masuk ke dalam neraka, tetapi karena syafaatnya Rasulullah SAW khusus bagi Abu Talib, karena Abu Talib telah membantu, ya, menolong Rasulullah SAW ketika mendakwakan Islam, maka Rasulullah SAW diberikan syafaat, diizinkan berikan syafaat kepada Abu Talib, bukan syafaat untuk mengeluarkan dia dari neraka, karena orang kafir yang mati dalam keadaan kekafirannya kekal di neraka, tetapi syafaatnya Rasulullah adalah diringankan azabnya. Inna ahwani asabi yaumal qiyamati Aba Talibin, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, yang paling ringan azab, ya,
neraka. Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya di neraka di hari kiamat nanti adalah Abu Talib, yang mana dia memakai sendal neraka, atau dia menginjakkan kakinya di neraka, otaknya mendidih. Neraka yang paling ringan, nerakanya Abu Talib. Menginjakkan kakinya di neraka, otaknya mendidih. Ya, luar biasa hubungannya kaki yang injak, otak yang mendidih. Ini nerakanya Abu Talib. Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib, seorang paman yang sangat dicintainya. Kita ingin juga sebagaimana keinginan Rasulullah, Abu Talib masuk ke dalam Islam, tetapi Allah tidak menghendaki demikian. Berbeda dengan bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah. Ya, ketika itu Fathul Mekah, datang Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar, dalam keadaan sudah tua renta, rambutnya sudah putih semuanya, datang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ketika bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah, berbaiat untuk masuk Islam kepada Rasulullah SAW ketika Fathul Mekah, maka Abu Bakar menangis. Ya, kenapa menangis? Kenapa dia menangis? Padahal bapaknya telah masuk Islam. Dia menangis karena dia menginginkan, dia lebih menyukai Abu Talib yang masuk Islam daripada bapaknya. Sebagaimana keinginan Rasulullah SAW, sangat ingin agar Abu Talib masuk Islam, beriman kepada Allah SWT. Tetapi sayangnya hidayah di tangan Allah SWT. Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib, padahal seorang yang sangat dicintai, yang sangat diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, kenapa kita membahas masalah ini? Kenapa Allah menerangkan kepada kita bagaimana hidayah itu tidak diberikan kepada sembarang orang? Karena hidayah itu adalah milik Allah SWT. Allah akan berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberikan hidayah kepada Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Oleh karenanya, jamaah sekalian, kita ingin mengingatkan kembali nikmat yang besar ini, nikmat hidayah ini. Karena nikmat hidayah ini tidak diberikan kepada sebagian kerabat Nabi, tetapi Allah pilih kita untuk mendapatkan hidayah ini tanpa kita minta. Tanpa ada orang yang menginginkan, Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menerima Islam dan beriman kepada Allah SWT. Islam agama yang sempurna. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang didiri di sisi Allah SWT al-Islam, diberikan hidayah kita. Oleh karenanya Allah telah memberikan hidayah kepada kita, hidayah Islam, hidayah iman kepada kita tanpa kita minta. Nikmat yang besar. Makanya jagalah nikmat tersebut. Jangan remehkan nikmat Islam ini. Kemudian syukurilah nikmat Islam ini. Dengan apa? Kita selalu taat kepada Allah SWT, selalu taat kepada perintah Allah SWT, menjauhkan larangannya. Inilah di antara cara bersyukur kita atas nikmat-nikmat Allah SWT tersebut. Nikmat hidayah. Kenapa? Kalau kita bersyukur atas nikmat tersebut, maka Allah akan menambahkan hidayah kita. Tetapi kalau kita meremehkan hidayah ini, maka Allah SWT bisa jadi akan mencabut hidayah tersebut daripada kita. Oleh karenanya, kita di sini alhamdulillah dalam keadaan sekarang bisa kita katakan kita lebih baik daripada pamannya Rasulullah Abu Talib. Kita lebih baik daripada bapaknya Ibrahim. Kita sekarang ini lebih baik daripada anaknya Nabi Nuh alaihissalam, daripada istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihissalam. Kita lebih baik karena kita di sini alhamdulillah telah memeluk Islam, telah beriman kepada Allah SWT. Tetapi nikmat ini harus kita jaga, kita pelihara. Jangan kita remehkan, jangan kita batalkan dengan perbuatan syirik kepada Allah SWT. Tetapi hendaklah kita syukuri, kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar syukur atas nikmat hidayah ini Allah menambahkannya. Allah mengatakan, la in syakartum la asyidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmat, maka kami akan menambahkan. Wala in kafartum fa inna azabi lasadid. Kalau kamu kufur atas nikmat, maka sungguh azab kamu pedih. Oleh karenanya kalau nikmat hidayah iman, hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita ini, kita jaga, kita syukuri. Kita syukuri dan melakukan ketaatan dengan melakukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cara rasa syukur kita atas nikmat tersebut, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an,
Allah mengatakan, wa may yu'min billah ya yahdi qalbah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Oleh karenanya kita sudah diberikan iman oleh Allah SWT, diberikan Islam oleh Allah SWT. Kita jaga iman kita ini. Allah mengatakan, may yu'min billah, siapa yang beriman, menjaga imannya kepada Allah SWT, yahdi qalbah, Allah akan senantiasa memberikan hidayah kepada hatinya. Allah SWT berfirman juga dalam ayat yang lain, alladzina amanu wa lam yulbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman wa lam yalbisu imanahum bizulmin, dan dia tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang muhtadun, selalu mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya bagaimana kita agar hidayah ini tetap ada? Maka usahakan kita selalu beriman, menjauhkan perbuatan syirik kepada Allah SWT. Kita selalu bertauhid, menjauhkan daripada perbuatan syirik. Kita tidak campurkan tauhid kita dengan perbuatan syirik. Maka yang demikian ini Allah akan menjamin bagi kita, wa hum muhtadun, mereka senantiasa berada di atas hidayah Allah SWT. Kemudian juga bagaimana kita mempertahankan hidayah ini? Kita selalu bertobat, bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah SWT. Karena orang yang bertobat kepada Allah SWT dengan kesungguhan, Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yudillullahu may yasha wa yahdi ilaihi man anaba. Allah akan sesatkan siapa yang Allah kehendaki, tetapi wa yahdi ilaihi man anaba, Allah akan senantiasa memberikan hidayah kepada seseorang, man anaba, yang dia selalu bersungguh-sungguh untuk kembali dan bertobat kepada Allah SWT. Oleh karenanya salah satu amalan untuk agar Allah menjaga hidayah ini adalah kita selalu bertobat kepada Allah SWT, beristighfar kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang berikutnya, di antara amalan yang juga kita harus atau wajib untuk kita selalu melaksanakannya agar hidayah ini tetap ada pada kita, nikmat hidayah ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang diajarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Jangan Engkau palingkan hati kami untuk meninggalkan al-Islam setelah Engkau memberikan hidayah Islam dan hidayah iman kepada kami. Maka ini adalah doa yang diajarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita berdoa demikian. Dengan sebab doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengistiqomahkan hidayah iman dan hidayah Islam tersebut. Juga di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW selalu dan banyak berdoa. Beliau SAW meskipun Allah telah menjamin baginya, tetapi beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal alfafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu huda, hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afafa, penjagaan diri, wal ghina, dan kecukupan. Yang pertama, Rasulullah SAW sering berdoa agar diberikan hidayah oleh Allah SWT. Kenapa Rasulullah SAW sudah diberikan hidayah Islam, hidayah iman? Ada jaminan baginya untuk masuk ke dalam surga. Ada jaminan bagi Rasulullah SAW diampuni dosanya yang lalu yang akan datang. Tetapi Rasulullah SAW selalu meminta hidayah kepada Allah SWT. Kenapa demikian? Maka kita ini tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada jaminan diampuni dosa kita. Maka lebih utama lagi kita meminta doa tersebut. Kalau kita minta doa hidayah, bukan berarti kalau kita sudah dapat hidayah Islam kita tidak minta hidayah. Seorang yang berdoa, Allahumma inni as'alukal huda, kalau dia sudah diberikan hidayah, dia berdoa demikian agar ditambahkan hidayah tersebut kepadanya, agar ditambahkan hidayah tersebut kepadanya, atau agar diistiqomahkan hidayah tersebut kepadanya, atau agar dibukakan lagi jalan-jalan hidayah yang lain yang belum dibukakan kepadanya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan agama di jalan kami,
lanahdiyannana subulana, maka kami akan memberikan dia subulana, kami akan memberikan hidayah kepadanya jalan-jalan kami. Ya, kita telah diberikan hidayah Islam. Kalau kita meminta lagi huda, petunjuk, hidayah, maka itu maksudnya bahwasanya agar Allah mengistiqomahkan hidayah itu kepada kita, atau agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan-jalan hidayah yang lain yang belum kita ketahui. Inilah diantaranya supaya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar hidayah itu ada pada kita, diistiqomahkan kepada kita, dan dibukakan lagi pintu-pintu jalan kepada kita. Ini diantara doa untuk mendapat hidayah. Sebagaimana ibunya Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis, yang meriwayatkan hadis, Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau awalnya ibunya tidak mau masuk Islam. Ya, diajak, didakwai oleh Abu Hurairah, tidak mau masuk Islam. Kemudian ya, beliau kembali bertemu dengan Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah SAW agar mendoakan ibunya agar masuk, ya, bisa menerima hidayah Islam. Maka Rasulullah SAW mendoakan ibu Abu Hurairah. Berkat doa Rasulullah SAW, maka ibunya Abu Hurairah radhiyallahu an masuk Islam. Maka doa ini adalah sebab terbesar juga untuk kita mendapatkan hidayah, atau untuk kita mempertahankan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan senantiasa memberikan hidayah kepadanya. Wa yahdi ilaihi man anaba, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepadanya jalan-jalan, ya, Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan hidayah kepadanya ketika dia bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari disebutkan ada kisah seseorang, Rasulullah menyebutkan ada seseorang yang di zaman sebelum beliau telah membunuh 99 nyawa. Ya, dia telah membunuh 99 nyawa. Ya, dulu karena tidak ada penjara, ya, hanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia membunuh 99 nyawa. Kemudian dia datang kepada seorang alim, bertanya kepada seorang alim, "Wahai fulan, apakah saya masih bisa diterima tobatku? Ya, saya telah membunuh." Ya, pertama dia datang kepada seorang ahli ibadah yang bodoh, ahli ibadah tapi bodoh. Dia bertanya, "Apakah saya masih bisa diampuni dosaku? 99 saya telah bunuh." Kata ahli ibadah tersebut, karena dia bodoh, tidak tahu agama, hanya rajin beribadah, tidak pernah ikut majelis taklim, dia menganggap bahwasanya dosanya tidak bisa lagi diampuni. Maka dia mengatakan, "Dosamu terlalu besar, tidak bisa lagi diampuni." Maka orang tersebut membunuh lagi ahli ibadah tersebut. Berarti cukup 100 orang. Dia telah membunuh 100 orang nyawa. Kemudian dia pergi kepada seorang alim, karena orang ini mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta arahan dan bimbingan bagaimana cara dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhannya dalam hati ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendatangi seorang alim. Dia bertanya kepada seorang alim tersebut, "Apakah dosaku masih bisa diampuni? Saya telah membunuh 100 orang nyawa." Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangi antara tobatmu dengan Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yaqbalu taubata abdi ma lam yugargir." Sesungguhnya Allah akan menerima tobat selagi nyawa belum dikorbankan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya, dengan syarat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang alim itu memberikan bimbingan kepadanya, "Kalau kamu bertobat, pergilah ke kampung di sana. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah saja. Beribadahlah kepada Allah dengan orang-orang di sana." Kemudian orang tersebut ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi ke kampung tersebut, tetapi di tengah jalan, ya, qadarallahu masyafala, telah dicabut nyawanya. Tetapi ya, berdasarkan bahwasanya keinginannya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah kepadanya, sehingga perjalanannya ke sana sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Ini menunjukkan bahwasanya doa adalah sesuatu, ya, sebab terbesar untuk kita bisa mendapatkan hidayah di dalam Islam, hidayah dalam Islam, hidayah untuk kita pertahankan iman dan tauhid kita, hidayah untuk bisa kita menjauhkan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu ada dua, hidayah ilmu dan hidayah untuk beramal. Ada orang yang diberikan hidayah ilmu tetapi tidak beramal. Ini persis kepada orang-orang Yahudi, diberikan hidayah untuk berilmu. Dia tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah nabi yang telah diutus
ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang Yahudi itu tahu bahwasanya nabi yang diutus ini sebagaimana mereka tahu tentang anak-anak mereka, tetapi mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT. Diberikan hidayah ilmu tetapi tidak diberikan hidayah amal. Sebaliknya, ada orang yang diberikan hidayah amal, ya, tetapi tidak diberikan hidayah ilmu. Suka beribadah kepada Allah SWT, tetapi ibadahnya tidak di atas bimbingan Rasulullah SAW, sehingga dia juga termasuk orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, jamaah sekalian, ya, saya ulangi lagi kembali, hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita ini adalah hidayah besar, hidayah agung, nikmat terbesar. Tidak semua orang diberikan hidayah Islam. Jutaan miliar manusia yang ada di muka bumi ini sekarang, lebih banyak tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam. Padahal Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih agama selain agama Islam, ghaira islami dinan, kata Allah dalam surat Al-Imran, fala yuqbal, tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti termasuk orang yang rugi. Banyak orang yang tidak diberikan hidayah Islam dan hidayah iman. Alhamdulillah, kita yang ada di sini diberikan hidayah iman dan hidayah Islam. Syukuri hidayah tersebut. Jangan sia-siakan hidayah tersebut. Syukuri hidayah tersebut dengan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Jaga hidayah tersebut dengan mentauhidkan Allah. Jangan berbuat syirik kepada Allah SWT. Sehingga kita harap agar hidayah ini, ya, kita datang bertemu dengan Allah SWT dengan membawa hidayah iman dan hidayah Islam, yang dengannya kita termasuk orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-A'raf, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memasukkan kami ke dalam surga, ya, berkat hidayah yang diberikan kepada kami. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita bisa mendapatkan hidayah. Kalau bukan karunia Allah, tidak mungkin kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah, ya, mungkin masih ada waktu, ya, silahkan kalau ada yang perlu tanyakan masalah ini atau masalah-masalah yang lain, ya, fadal silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih keras, saya kurang dengar. Kasih dekat. Ya. Istri Nabi Nuh dan Nuh, kan istrinya itu orang bagus. Ya. Dan Nabi dan suami dari Asia. Ya. Terus yang kedua, Ustaz, bagaimana akan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Ya. Nanti ada orang yang melakukan sholat tapi kadang dia bersih. Ya. Ya. Yang pertama, ada ayat yang mengatakan az-zaniya liz-zani, az-zani liz-zaniya atau al-habisina lil-habisati. Pesina laki-laki itu pantas nikah dengan pesina perempuan, sesama pesina. Tidak pantas wanita yang afifah menjaga dirinya dikawini oleh seorang yang suka berzina. Itu tidak pantas. Maksudnya kepantasan. Lil-habisina bagi laki-laki yang buruk, itu untuk perempuan yang buruk, lil habisati. Ini kepantasan. Maksudnya seseorang itu dinikahi dengan sekufu. Ya, tidak boleh seorang wanita yang afifah yang menjaga dirinya kita nikahkan dengan seorang pesina kecuali dia sudah bertobat kepada Allah SWT.
Demikian juga tidak boleh seorang laki-laki yang afifah, yang menjaga dirinya dari perbuatan zina, mau menikahi dengan pesina, kecuali pesina tersebut sudah bertobat kepada Allah SWT. Ini masalah sekufu. Ini pengertian yang pertama, harus sekufu. Sekufu dalam masalah, ya tidak boleh kita menikahkan seorang wanita seorang laki-laki pesina dengan wanita yang berjilbab, menjaga dirinya, tidak boleh. Ini kepantasan. Ini yang pertama. Pengertian yang kedua, seseorang yang baik, ya umumnya akan mendapatkan wanita yang baik. Umumnya, seorang wanita pesina umumnya dia akan menikah dengan laki-laki pesina sesamanya. Ini umumnya. Jadi itu keumuman. Ya. Maka kalau kita hubungkan dengan Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam, dijelaskan para ulama bahwasanya Nabi Nuh, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, ya, mereka tidak berkhianat dalam masalah ranjang, begitu maksudnya. Masalah tidak berkhianat dalam masalah laki-laki lain, ya, tidak selingkuh begitu. Tetapi mereka tidak, meskipun mereka taat dalam berkeluarga, memberikan hak kepada suami, tetapi Allah tidak memberikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam. Ya, maka dikatakan fahanatahuma, mereka keduanya berkhianat kepada suaminya, bukan berkhianat dalam masalah selingkuh, karena mereka terjaga. Ya, karena tidak mungkin seorang nabi menikah dengan istri pesina. Hanya saja Allah tidak memberikan hidayah kepadanya dalam masalah menerima Islam. Jadi ini yang dimaksud ayat ini adalah pesina dengan laki-laki pesina, orang yang baik buruk dengan laki-laki yang buruk, wanita yang buruk. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan aqimis salah fa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat karena salat itu akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang yang salat tetapi masih berbuat keji dan mungkar. Bagaimana korelasi ayat ini? Ayat ini maksudnya bahwasanya, ya, seorang yang salat dalam keadaan khusyuk, selalu khusyuk, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Berarti ketika dia salat orang tersebut tidaklah dengan khusyuk, ya, tidaklah dengan khusyuk, sehingga Allah belum memberikan kepadanya dengan salatnya tersebut menghindari dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ini pengertian pertama. Pengertian kedua, seorang yang salat ketika dia gunakan waktunya untuk salat, berarti waktu tersebut dia tidak gunakan untuk perbuatan keji dan mungkar. Misalkan kalau dia datang salat maghrib dan isya, berarti dia gunakan waktunya untuk salat. Kalau dia tidak gunakan waktunya untuk salat, bisa jadi antara maghrib dan isya tadi dia pergi ke kafe-kafe dan lain sebagainya, atau dia berbuat keji dan maksiat, atau buka HP nonton, ya, konten-konten yang tidak halal. Maka ini berarti bahwasanya idealnya seorang yang salat itu mencegah dia dari keji dan mungkar. Mungkin salatnya ada yang tidak khusyuk, sehingga dengan sebab salatnya yang tidak khusyuk tersebut tidak bisa menjadikan dia mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atau pengertian yang lain, minimal waktunya tidak digunakan untuk perbuatan keji dan mungkar. Itulah makna di antara firman Allah SWT, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Karena biasanya begini, prosesi pemakaman jenazah sering terhambat dikarenakan adanya keluarga yang tua. Maka mungkin seorang dari tersebut bisa menjadi solusi untuk mempercepat proses singgah ini. Salat gaib yang kedua bagaimana? Maksudnya kalau memang bisa, kan tadi dasarnya masuk dalam salat gaib. Iya.
Iya. Iya. Bagaimana kalau kita lakukan sekarang? Iya. Karena kan sekarang sudah mereka imam. Iya. Terus yang kedua, kalau memang bisa, apakah itu bisa menjadi solusi? Karena ada kebiasaan dalam proses pemakaman itu sering terhambat karena itu punya keluarga yang jauh yang datang dulu. Iya. Ya, itu saja Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Jadi salat gaib ini ada memang pembahasan khilaf di kalangan ulama, apakah orang, ya, jadi sepakat ulama, orang yang belum disalatkan di suatu tempat maka boleh kita menyalatkannya atau disyariatkan kita melaksanakan dengan salat gaib seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang menjadi perbedaan pendapat, apakah boleh kita menyalatkan salat gaib bagi orang yang telah disalatkan jenazahnya? Ya. Sebagian berpendapat bahwasanya tetap boleh kita melaksanakan salat gaib. Sebagian berpendapat bahwasanya tidak dibutuhkan lagi salat gaib karena Rasulullah SAW, ya, ketika mengutus para sahabatnya berperang, ya, ada yang meninggal di daerah-daerah di luar Madinah. Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada para sahabat yang ada di Madinah untuk melaksanakan salat gaib kepada sahabatnya yang meninggal dalam berperang. Ini menunjukkan bahwasanya pendapat, ya, tidak disyariatkan salat gaib kalau sudah ada yang menyalatkan di sana. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan salat gaib pada seorang budak, seorang wanita yang menjaga masjid ketika meninggal. Datang Rasulullah bertanya, di mana wanita yang selalu menyapu masjid, membersihkan masjid? Sudah meninggal tadi malam kita kuburkan. Maka Rasulullah SAW meminta supaya ditunjukkan kuburannya, kemudian datang di kuburannya untuk melaksanakan salat gaib. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya salat gaib dibolehkan meskipun, ya, sudah disalatkan orang tersebut. Ala kulli hal, ini adalah dua pendapat para ulama yang sama-sama boleh kita laksanakan. Kemudian, ya, dibolehkan juga bagi seorang keluarga yang tinggal yang jauh, kemudian keluarganya sudah mau dikuburkan karena waktunya sudah terlalu lama, maka baginya, ya, dibolehkan baginya untuk melaksanakan salat gaib ketika dia datang di kuburannya. Di kuburannya, misalkan dia pergi umroh, anaknya meninggal dunia, dia tidak sempat. Setelah dia pulang dari umroh, dia datang ke kuburannya, dia salat gaib di kuburannya, sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah melaksanakannya. Maka kita sampaikan saja kepada keluarga, ini sudah lama waktunya, ini kita mau kuburkan cepat, karena sunnahnya untuk kita menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Kita kabarkan kepada keluarga yang masih di Jakarta atau di Makassar, masih dalam perjalanan, kita katakan nanti antum salat gaib saja, ya, salatkan gaib, karena supaya ini jenazah segera dilaksanakan. Itu boleh dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih sebab seorang terhalangi dari hidayah atau setelah seseorang diberikan hidayah kemudian dia terjatuh dari hidayah, sebabnya ada dua saja. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Kerusakan manusia itu disebabkan karena dua. Satu, godaan setan, ya, musuh kita. Setan berusaha terus untuk menggoda kita untuk berbuat syirik kepada Allah Taala, menggoda kita untuk, ya, berlari dari hidayah ini. Satu. Yang kedua adalah hawa nafsu, ya, hawa nafsu kita yang selalu, ya, menyuruh kepada ammaratun bisu, ya, selalu memerintahkan kepada kejelekan. Oleh karenanya kita ini disuruh berdoa kepada Allah SWT, ya, supaya, ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri syaitan wa sirkahu wa min syarri nafsi. Ya Allah, ya, aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan syaitan dan para tentaranya, dan aku mohon kepadamu juga dari keburukan jiwa kami dari jiwa-jiwa yang buruk yang dikuasai oleh nafsu. Jadi sebab seseorang itu, ya, dicabut hidayah, karena Allah tidak akan mencabut hidayah seseorang kecuali dengan sebab juga,
Allah tidak akan mencabut nikmat yang Allah telah berikan kepada seseorang kecuali dengan sebab orang tersebut. Mungkin karena dia selalu mengikuti hawa nafsunya, mungkin karena dia tidak tahan dengan godaan-godaan setan. Ini dua penyebab di antara penyebab-penyebab ya dia dapat ya. Kemudian juga ya disebutkan dalam kisah Abu Talib berteman dengan orang-orang yang buruk. Karena kalau kita berteman dengan orang-orang yang buruk, orang yang jelek, ini akan mencuri iman dan akhlak kita. Mencuri iman dan akhlak kita. Abu Talib ketika datang Rasulullah menyuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, hanya saja ada di sampingnya Abu Lahab dan Abdullah ya, Abu Lahab dan seorang temannya selalu mengatakan atarkibu an millati Rasul Abdul Muttalib. Ketika Rasulullah mengatakan, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, tetapi temannya Abu Talib yaitu Abu Lahab dan salah satu temannya mengatakan atarkibu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Maka ketika itu ya karena disebabkan karena teman yang buruk, maka ya Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Takut jangan sampai tercelah daripada kalau dia mengucapkan Islam. Maka ini diantara 3 perkara yang ya menyebabkan seseorang dicabut hidayah dari hidayah atau nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kita cukupkan dulu talim kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والقلم وما يسطرون